Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tina Kemal Intan yang kami hormati dan juga rekan-rekan semuanya, karyawan-karyawati beserta direksi anak perusahaan di SIG Group. Pagi ini berkesempatan untuk sharing mengenai akhlak yang di segmen sebelumnya kita juga sudah mendengarkan pemaparan dari Mas Ipam dan kita menyadari bahwa saat ini dunia sedang berubah dan kita berada dalam pusaran perubahan yang demikian cepat. Saat kita tidak ikut bertransformasi, maka yang terjadi berikutnya tentunya adalah stuck ya, berhenti dan kita mungkin hanya menjadi penonton. Bahkan bisa jadi kita akan berada dalam posisi yang lose atau kalah. Di SIG sendiri kita sedang bertransformasi dengan semangat go beyond next. Semangat untuk berinovasi, di mana semangat ini tidak akan pernah kita capai kalau kita tidak mempunyai kompetensi dan kita juga harus membangun kolaborasi di antara kita. Saya ingin menyambung sejenak tentang kolaborasi. Jadi kita kembali sebentar ke tahun 2019, 2 tahun yang lalu, kita bersinergi dan menjadi satu dengan Semen Lafarge Holcim Indonesia. Salah satu pemain terbesar di dunia. Dan sekarang kita menjadi solusi bangun Indonesia. Mengapa? Kita menyadari bisnis semen bukan hanya bisnis yang hebat di dalam produksi semen saja, tidak. Namun ini juga menyangkut supply chain. Siapa yang bisa mendistribusikan semen secara efektif dan efisien, maka perusahaan itulah yang mempunyai peluang untuk memenangkan pasar. Saat kita bersatu ya dan berkolaborasi dengan Lafarge Holcim Indonesia, maka kita akan bisa perhatikan bahwa logistik dan supply chain kita menjadi jauh lebih kuat dari Sabang sampai Merauke gitu. Di ujung Pulau Sumatera kita mempunyai semen Andalas. Lalu jika kita tarik turun ke bawah sedikit di Sumatera Barat kita mempunyai semen Padang di Bukit Indarung. Di Pulau Jawa kita di ujung barat mempunyai pabrik Narogong. Kemudian di Jawa Tengah kita mempunyai 2 pabrik bahkan sekarang. Di pabrik Cilacap dan pabrik Rembang. Dan ke timur lagi kita ketemu dengan 2 pabrik kita yang sama-sama di Tuban. Kemudian kalau kita lari ke utara, ke atas di Pulau Sulawesi, maka kita akan ada semen Tonasa di sana. Kita lihat juga dengan packing plant yang tersebar di seluruh Indonesia, maka kita menjadi yang terkuat di negeri ini. Belum lagi kalau kita tarik ke atas ya, ke Vietnam ya. Kita mempunyai juga 2 lokasi pabrik di sana, di Hanoi dan juga di selatan kita mempunyai 1 grinding plant di Ho Chi Minh. Jadi ini kekuatan kita yang sangat kuat ya di seluruh jaringan supply chain di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Oke, baik rekan-rekan, jadi itulah mengapa kolaborasi kemudian menjadi value yang sangat signifikan juga di kita ya. Karena kolaborasi itu kita bisa definisikan sebagai membangun kerjasama yang sinergis. Itu ibarat 1 tambah 1 tidak 2, tapi bisa menjadi 3 atau 4. Nah, bagaimana kolaborasi antar lintas BUMN sebagai contoh? Kolaborasi tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi harus berdiri dengan kaki inovasi dan kompeten. Saya ambil contoh, kolaborasi antara SIG, produk kita, produk-produk semen kita dengan BUMN konstruksi misalkan atau BUMN karya. Mereka jelas butuh semen untuk menjalankan usahanya. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan mereka kalau kualitas dan harga kita tidak mampu bersaing? Kita nggak bisa paksakan, BUMN karya pakai produk kami ya, kan sama-sama BUMN. Tapi kalau ada produk, let's say saya sebut aja 3 roda atau semen merah putih yang lebih baik, yang lebih murah, ya nggak bisa kita dipakai. Oh, mereka bisa katakan no way gitu. Kalau nanti saya akan beli lebih mahal, meskipun kita sama-sama BUMN, KPK bisa masuk, BPK bisa masuk. Kenapa ini harga yang lebih mahal kok tetap dibeli gitu? Oh, sesama BUMN, nggak ada di dalam kamus KPK maupun BPK gitu ya. Dan di kamus perusahaan pun nggak ada. Kita membeli sesuatu yang lebih mahal, padahal ada produk lain yang menawarkan yang lebih murah, itu pasti kita akan ambil yang lebih murah. Nah, ini contoh rekan-rekan semuanya bahwa kolaborasi itu mempunyai syarat gitu. Tidak bisa kita kemudian mengatakan sama-sama BUMN ambil dong gitu. Nah, kalau kita lebih mahal ya no way gitu.
Jadi dari pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kolaborasi dengan antar atau sesama BUMN itu bisa terjadi kalau kita menjual produk-produk yang memang kualitasnya bagus dan harganya kompetitif dengan pihak-pihak private sector. Dan ini hanya bisa dihasilkan oleh karyawan kita yang kompetitif. So, bagaimana kesimpulannya? Kolaborasi kata-kata yang mudah untuk diucapkan, very challenging untuk dilakukan. Hingga banyak riset nih mengenai kolaborasi, bahwa kolaborasi penting gitu. Tapi gimana ya agar ini bisa dilakukan? Maka Uncle Google mengadakan satu riset mengenai kolaborasi untuk mengetahui bagaimana sih kolaborasi ini bisa efektif itu. Ada 5 hasilnya kemudian. Apa itu? 1, psychological safety. Berikutnya dependability, kemudian structure and clarity, nomor 3, 4 meaning, dan terakhir impact. 5 ini yang menjadi temuan dari Google untuk mendapatkan kolaborasi yang efektif. Coba kita sedikit fokus ke nomor 1 ya, psychological safety. Ternyata ditemukan bahwa tim member atau tim anggota itu merasa nyaman untuk memberikan pendapat. Apa artinya? Anggota tim dalam satu organisasi, perusahaan saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, maka kalau kita bawa dalam value kita, psychological safety ini adalah sama dengan harmonis. Kami saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Kita mempunyai banyak sekali latar belakang culture di SIG ya. Dari Sabang sampai Merauke, bergabungnya juga beda-beda. Tapi value harmonis ini kalau menjadi dasar yang kuat di kita, justru ini akan menjadi kekuatan SIG. Dan itulah kenapa salah satu value kita adalah harmonis. Kolaborasi menjadi jangkar yang sangat penting di SIG. Dan hanya bisa terjadi kalau kita mengaplikasikan value harmonis. Peduli dan menghargai pendapat, menghargai perbedaan. Rekan-rekan semuanya, ini saya ingin cerita mengenai transformasi. Jadi transformasi itu selalu terjadi ya. Sebenarnya transformasi juga terjadi di dalam diri kita sendiri. Pada semua orang. Mungkin sebagian tidak menyadari, tapi sebagian menyadari transformasi yang terjadi di dalam dirinya hingga kita semua berada pada posisi sekarang ini. Namun di sini saya ingin cerita transformasinya Steve Jobs. Nah, rekan-rekan, saya ingin kita lihat ya bagaimana Steve Jobs transformasi di dalam dirinya itu dia sampaikan gitu dalam satu event. Coba kita dengarkan bareng-bareng ya. Moga-moga ini akan memberi inspirasi untuk kita. Silakan diputar. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the 2 of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. We are going to make it or break it based on whether we can provide products to higher education and services and relationships to higher education that no one else provides. And I think we ought to spend 100% of our time thinking about that. And if we can't do that, then we ought to go broke. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith.
I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. So keep looking, don't settle. Luar biasa ya, seorang Steve Jobs yang demikian hebat gitu, namun akhirnya humble dan menghormati yang lain menjadi value yang diyakini oleh Steve Jobs. Percuma dia sukses sendirian, kalau itu hanya diraih dia sendirian gitu. Kita juga pernah mengalami transformasi dalam hidup kita, jadi coba kita berhenti sejenak, kita ingat-ingat perjalanan hidup kita sampai kita dengan saat ini gitu. Transformasi apa yang terjadi dalam hidup Anda, mari kita renungkan sejenak. Apapun transformasi yang terjadi dalam hidup Anda, saya meyakini bahwa transformasi tersebut menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Transformasi tadi menjadikan kesuksesan pribadi kita ya. Pertanyaannya kemudian, apakah perubahan tadi cukup berhenti sampai di sini? Jadi saya harap apa yang terjadi saat ini tidak boleh berhenti. Sama pentingnya dengan rasa bersyukur yang kita capai selama ini. Ternyata banyak sekali orang-orang hebat, dia tidak merasa hidupnya bahagia. Padahal kita melihatnya luar biasa sukses. Kita bisa melihat salah satunya adalah Robin Williams. Dan Robin Williams dinobatkan oleh satu majalah terkenal sebagai orang terfani di dunia. Tapi di balik kesuksesan Robin Williams ternyata menyimpan banyak sekali kesedihan. Bahkan Robin yang pernah membuat quote yang menggambarkan hidupnya adalah orang yang paling bahagia justru menyembunyikan kesedihannya. Dan apa yang kemudian terjadi? Pria yang dinobatkan terlucu di dunia ini kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak sekali orang-orang hebat yang sukses tapi merasa hidupnya tidak bermakna. Jadi ternyata kesuksesan pribadi juga tidaklah cukup gitu ya. Jadi kita perlu terus hidup, kita perlu bernafas, kita perlu menarik nafas dan membuang nafas. Mengambil nafas adalah satu analogi dari mengambil atau mendapatkan kesuksesan. Mengeluarkan nafas bisa kita analogikan adalah menularkan, memberikan apa yang kita raih, apa yang menjadi sukses di kita kepada orang lain. Kita tidak bisa hidup hanya dengan mengambil nafas atau mengeluarkan nafas begitu saja. Hidup kita perlu balance antara mengambil dan mengeluarkan, antara menerima dan memberi atau mengasihi, antara terima dan kasih. Tarikan dan membuang nafas ini juga ibarat, itu ada dua tempat yang sangat menarik. Yang pertama kita sebut sebagai Laut Mati, dan yang satu lagi adalah Danau Galilea. Kedua tempat tadi mendapatkan source yang sama, yaitu dari Sungai Jordan. Namun kedua tempat tersebut menjadi berbeda. Saat menerima air dari Sungai Jordan, itu Laut Mati hanya menyimpan di dalam tubuhnya sendiri apa yang dia terima. Dan yang terjadi berikutnya adalah ternyata di Laut Mati itu tidak ada kehidupan. Jadi tidak ada ikan, tidak ada tanaman, plankton pun tidak bisa tumbuh di Laut Mati. Sebaliknya, Danau Galilea saat menerima sumber dari Sungai Jordan tadi air, tapi kemudian Danau Galilea ini menampung dan memberikan atau mengalirkan kembali airnya ke banyak sungai, ke banyak lembah. Apa yang terjadi? Di sana banyak makhluk hidup yang hidup dengan bagus ya, mempunyai komunitas yang sehat di Danau Galilea dan memberikan kemakmuran untuk daerah-daerah sekitarnya. Bisa kita refleksikan ke kita juga ya, bagaimana dengan kita saat yang kita kejar hanya hal-hal yang bersifat personal, kita sibuk mengumpulkan, sibuk menerima, maka yang terjadi mungkin akan seperti Laut Mati. Bill Gates ini mendefinisikan menerima dan memberi tadi dengan kata hidup itu tidak sekedar mencari sukses, namun juga memberikan kontribusi. Kontribusi yang
kita berikan, yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk kepentingan kita. Jiwa kita lah yang sebenarnya membutuhkan saluran untuk memberikan kontribusi kepada sesama. Karena kita menyadari bahwa kontribusi adalah bukti nyata dari kesyukuran yang sejati. Tidak hanya sekedar mengucapkan syukur, alhamdulillah, namun syukur tersebut menjadi suatu tindakan. Melalui kontribusi, membangun kesuksesan sosial, dan di mana kita bisa berkontribusi, mulai dari lingkungan terdekat kita, di keluarga, lingkungan di mana kita menghabiskan hampir sepertiga dari hidup kita adalah di lingkungan di mana kita bekerja. Mari kita bawa rasa syukur tersebut dengan memberikan kontribusi yang terbaik versi kita ke dalam value loyal. Loyal itu kita berkomitmen ya untuk berdedikasi dan menghargai kepentingan yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Di tahun 2015, jadi saya waktu itu dengan Credit Suisse, kita ikut gabung di tim mereka untuk mengunjungi pabrik Kons di Kalimantan. Di sana pas lagi makan siang, saya menemui mereka lagi sedang makan siang, pekerjanya. Mereka makan siang bareng-bareng. Tempatnya sederhana rekan-rekan semuanya, seperti bangunan kayak gubuk gitu ya. Dan mereka makan lauknya mostly bubur dengan sayur. Nah, ini yang membuat saya juga, waduh luar biasa ini orang-orang ini gitu, orang-orang Chinese ini gitu. Dan kemudian saya bertanya, sudah berapa lama di sini gitu. Oh, saya udah lebih dari 6 tahun. Kapan terakhir pulang, Pak gitu? Maksudnya pulang kemana gitu? Pulang ke Cina ketemu keluarga? Oh, tidak gitu. Tidak. Loh, kok bagaimana tidak gitu? Saya akan tetap di sini gitu. Kok bisa, Pak gitu? Iya, saya akan menyelesaikan sampai pekerjaan saya selesai karena Cina, dia mengatakan negaranya, Cina must be number one in the world. Lemes saya, rekan-rekan semuanya. Wah, bagaimana kita mengalahkan orang-orang yang mempunyai loyalitas seperti ini gitu. Yang bertahan 6 tahun, tidak pernah pulang, dengan makan yang demikian sederhana, dengan peralatan yang sedemikian sederhana, namun tetap mereka bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga semangat mereka yang luar biasa, dan itu semua dilakukan untuk China must be number one in the world. Yaitu yang kita lawan gitu. Dalam hati, duh gimana yang lawan yang seperti ini ya gitu. Jadi saya ingin membawa loyalitas itu lebih kepada kita melakukan yang terbaik di mana kita bekerja. Kita butuh pegawai-pegawai yang seperti ini itu, apalagi dengan lawan yang tadi saya ceritakan gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke 2020 lalu, kebutuhan semen nasional sekitar 62 juta ton, dan yang mampu, semen yang mampu diproduksi oleh seluruh pabrikan di Indonesia itu hampir 115 juta ton atau lebih sedikit. Jadi kita mempunyai oversupply kapasitas yang jauh lebih besar. Dan itu belum selesai, ini muncul lagi nih izin baru pendirian pabrik semen di Indonesia. Di Kalimantan Timur mereka sudah mulai, dan satu lagi kemarin muncul di Aceh. Jadi nggak akan semakin mudah tantangan kita ke depan. Maka kembali bahwa kontribusi kita semua itu diperlukan. Loyalitas kita semua, dedikasi kita semua kita perlukan untuk bagaimana agar kita mampu menghadapi itu. Dan yang tadi saya ceritakan ya di depan, dengan infrastruktur yang ada dari Sabang sampai Merauke, kita tidak boleh kalah. Seperti, saya ambil contoh, saya mohon maaf, tapi ini terjadi Krakatau Steel. Yang begitu Cina masuk, pelan-pelan mereka berat sekali hidupnya. Lalu juga ada pabrik keramik. Dulu saya tahu ada sekitar 20 lebih ya, 30-an mungkin, dan sekarang hanya tinggal 3 setelah Cina masuk. Kenapa Cina luar biasa? Militansi mereka hebat. Mereka mempunyai modal yang sangat kuat dan teknologi mereka juga berkembang dengan baik. Di industri semen kita tidak boleh kalah. Kita tetap harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Baik rekan-rekan, jadi di penghujung presentasi saya ini pada rekan-rekan semuanya ya, kalau kita mendengarkan internalisasi akhlak, ada beberapa hal ya yang mungkin kita bisa ambil sebagai pelajaran. Jangan menggunakan akhlak untuk menilai orang lain. Rekan saya yang tidak loyal, atasan saya yang tidak loyal, tidak. Lebih kepada kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi ibarat sebuah telur, kalau telur itu pecah dari dalam, maka yang lahir adalah kehidupan. Tapi kalau kita force, kita paksa memecahkannya dari luar, maka kehidupan itu akan selesai. Mungkin yang ada telur goreng kali ya.
Jadi ini maksudnya begini, dari dalam itu jauh lebih bermanfaat gitu. Dari dalam itu jauh lebih mengena di kita untuk kemudian kita mentransformasi diri kita menjadi yang terbaik. Seperti ibarat tadi telur yang pecah dari dalam, kemudian dia menjadi kehidupan. Dan kemudian dia akan setelah dia besar, dia akan mendatangkan telur-telur lain ya untuk kemanfaatan yang jauh lebih baik gitu. Jadi intinya kita ingin menjadikan perusahaan kita ini terus berkembang sesuai perkembangan zaman, tuntutan zaman yang luar biasa sekarang ini, even 5 tahun terakhir dan ke depan yang akan sangat lebih challenging lagi. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita benar-benar totally bertransformasi di diri kita, baik melalui bisnis transformasional maupun culture transformasional. Sehingga rekan-rekan semuanya, mari kita jadikan akhlak tidak hanya sebagai slogan, namun menjadi DNA kita, menjadi urat nadi kita, menjadi setiap tarikan nafas kita untuk bekerja. Insya Allah kita semua akan melalui ini dengan baik dan kita bisa melihat tantangan ke depan bahkan sebagai peluang, tidak lagi tantangan. Rekan-rekan yang saya cintai, kita udah di penghujung presentasi saya, dan tentu saja saya dan juga Mas Ipam mohon maaf kalau di dalam presentasi ada hal yang kurang dan mungkin tidak sesuai dengan harapan rekan-rekan karyawan yang sangat saya cintai semuanya. Untuk itu kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.